Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dandi Prasetyawan, NIM 2018008277. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul mengenai analisis pengaruh earning per share, price to book value, return on asset, current ratio, dan debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2020. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Dr. Gendro Wiono MM dan yang kedua yaitu Ibu Christine Primasari SEMM. Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya fenomena pergerakan rata-rata return saham yang masih fluktuatif pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 8 tahun terakhir. Berdasarkan data yang diolah tahun 2021, diketahui kenaikan tingkat return tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 33,88%. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar minus 9,01%. Tidak hanya itu, latar belakang masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah seorang investor berinvestasi saham mempunyai tujuan akan memperoleh keuntungan atas kenaikan harga saham maupun sejumlah dividen sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang ditanggung terkait dengan investasi, menurut Tandelin 2017. Kemudian, kondisi pasar modal yang penuh dengan ketidakpastian mengakibatkan timbulnya risiko investasi yang harus ditanggung oleh investor. Ketidakpastian tersebut terlihat dari naik turunnya harga saham sehingga mempengaruhi besaran keuntungan dalam return yang akan diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu masih adanya kesenjangan dari beberapa hasil penelitian yang ada sehingga masih belum adanya konsistensi dari penelitian terdahulu. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai variabel yang mempengaruhi return saham. Ada perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh earning per share terhadap return saham. Kemudian yang kedua yaitu bagaimanakah pengaruh price to book value terhadap return saham. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimanakah pengaruh return on asset terhadap return saham. Kemudian yang keempat yaitu bagaimanakah pengaruh current ratio terhadap return saham. Kemudian yang kelima yaitu bagaimanakah pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham, dan yang keenam yaitu bagaimanakah pengaruh EPS, BBV, ROA, CR, dan DER terhadap return saham. Adapun hipotesis yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut. Kemudian kerangka pikir penelitian yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut. Metode penelitian yang pertama yaitu populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2013 sampai 2020 sebanyak 31 perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Kemudian yang ketiga yaitu sampel penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan yaitu 14 perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar selama 2013 sampai 2020. Kemudian yang keempat yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu variabel Y yaitu return saham, dan variabel X yaitu EPS, BBV, ROA, CR, dan DER. Kemudian yang kelima yaitu uji statistik. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan yaitu diantaranya yang pertama yaitu uji asumsi klasik, kemudian yang kedua yaitu uji analisis regresi, kemudian yang ketiga yaitu uji T, kemudian yang keempat yaitu uji F, dan yang kelima yaitu uji koefisien determinasi. Hasil dan pembahasan. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini data terdistribusi normal karena nilai signifikansi sebesar 0,120 lebih besar dari 0,05. Kemudian yang kedua yaitu uji multikoliniaritas. Dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolonialitas karena nilai toleransi setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Kemudian ketiga yaitu uji heterokedasitas. Dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedasitas dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian yang keempat yaitu uji autokorelasi. Dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi dikarenakan nilai DW berada di antara DU dan 4 min DU yaitu 1,7860 kurang dari 2,013 kurang dari 2,2272. Uji parsial atau uji T. Berdasarkan data sekunder yang diolah SPSS tahun 2021 diperoleh
bahwasanya yang pertama IPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, kemudian yang kedua yaitu BPV berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, kemudian yang ketiga yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, kemudian yang keempat yaitu CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, dan yang kelima yaitu DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Uji simultan atau uji F. Berdasarkan data sekunder yang diolah SPSS tahun 2021, bahwasanya IPS, PPV, ROA, CR, dan DER secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 kurang dari 0,05. Uji koefisien determinasi. Berdasarkan data sekunder yang diolah SPSS tahun 2021, bahwasanya dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square dalam penelitian ini sebesar 0,098. Artinya bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi return saham sebesar 9,8%, sedangkan sisanya sebesar 90,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Kesimpulan. Hipotesis yang pertama yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa IPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar minus 0,002 dengan tingkat signifikansi 0,023, sehingga kesimpulan H1 ditolak. Kemudian hipotesis kedua yaitu PPV berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PPV berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar minus 0,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002, sehingga kesimpulan H2 ditolak. Hipotesis ketiga yaitu ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar 0,080 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sehingga kesimpulan H3 diterima. Hipotesis keempat yaitu current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar minus 0,345 dengan tingkat signifikansi 0,012, sehingga kesimpulan H4 ditolak. Kemudian hipotesis kelima, DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar minus 0,49 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,648, sehingga kesimpulan H5 ditolak. Hipotesis ke-6 yaitu IPS, PPV, ROA, CR, dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya IPS, PPV, ROA, CR, dan DER berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Hal ini dibuktikan dengan nilai beta sebesar 3,386 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007, sehingga kesimpulan H6 diterima. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.